Oke teman-teman, selamat datang di acara Tahu nggak sih? Tahu nggak tuh? Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama mewawancarai anak kelas 1 SMA tentang kurikulum yang ia ketahui. Oke, sekarang saya di sini dengan seorang mantan siswa, ya. Kita akan tanya-tanya nih. Namanya siapa? Palti Rasujo. 3. Halo, nama kalian siapa? Christian. Christian. Ya, Christian dan Patrikus. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Kelas 5 SD dan kelas 2 SD. Oke. Oke, Palti. Tahu nggak sih apa itu kurikulum? Tidak tahu. Oke. Pertanyaan pertama, kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum? Tidak tahu. Pertama-tama, apa itu kurikulum menurut adik? Menurut saya, kurikulum itu adalah langkah-langkah untuk mencapai berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar. Tahu nggak udah berapa banyak kurikulum yang dipakai di Indonesia sampai sekarang? Tidak tahu juga. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kalian tahu nggak jumlah kurikulum yang telah digunakan oleh Indonesia hingga saat ini? 3. 4. Berapa banyak kurikulum yang adik ketahui? Yang saya ketahui hanya 2, yaitu KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pasti pada bingung kan sama pertanyaannya kan? Kira-kira kurikulum itu apa ya? Indonesia udah pakai berapa banyak kurikulum ya? Ada yang bisa jawab, tapi ada yang nggak bisa. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Kita tanya aja sama yang pakarnya. Yuk, mari kita dengar sejarah kurikulum sepanjang sejarah dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia, dari beberapa ahli berikut. Cekidot. Shalom semuanya. Jadi setelah kita bersama-sama mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh saya beserta rekan-rekan saya, mari kita belajar bersama tentang kurikulum. Apa itu kurikulum menurut 3 ahli? Yang pertama ada Inlow pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah dalam membimbing murid untuk mencapai hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Kemudian ada Hilda Taba pada tahun 1962 yang mengartikan kurikulum sebagai sesuatu yang direncanakan untuk peserta didik. Ada Kerr pada tahun 1968 yang mengartikan kurikulum sebagai sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan mandiri atau berkelompok, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu tujuan pembelajaran, isi atau materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan hal-hal lain yang menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan pada periode tersebut. Sejarah kurikulum. Siapa yang menyangka jika kata kurikulum itu adalah kata yang pertama kali diperkenalkan oleh tokoh kekristenan terkenal John Calvin. Ia mengadopsinya dari bahasa Yunani kurere, artinya jarak yang harus ditempuh, dalam Komentaris tahun 1540. Nah, dalam ranah pendidikan, kata kurikulum ini pertama diadopsi oleh Profesor Petrus Ramus dari Prancis. Dalam jurnalnya Profesor Regia yang ditulis tahun 1576, ia menganalogikan kurikulum sebagai map of knowledge, yaitu peta pengetahuan yang sangat penting dalam pedagogi. Nah, istilah ini terus berkembang hingga akhirnya Hatchin pada tahun 1936 menyampaikan definisi yang dekat dengan apa yang kita ketahui tentang kurikulum, yaitu mata pelajaran yang berorientasi kepada isi atau materi pelajaran. Kemudian semakin disempurnakan hingga akhirnya tahun 1965 Romin, Saylor, dan Alexander menyampaikan bahwa kurikulum ini adalah mata pelajaran yang harus dipelajari, tidak terlepas dari keseluruhan usaha sekolah, dan mempengaruhi proses belajar peserta didik di dalam dan di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia.
Kurikulum di Indonesia pertama lahir saat kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan istilah bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pembelajaran atau yang kita kenal saat ini, yaitu kurikulum. 3 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mulai menyusun kembali kurikulum sederhana serta penetapan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum sederhana ini lebih dikenal dengan istilah Rencana Pembelajaran 1947 dan lebih menekankan pembentukan karakter. Kurikulum 1947 ini baru terlaksana pada tahun 1950 untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Kurikulum ini lebih memerinci mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran 1952. Pada tahun 1964, kurikulum kembali mengalami penyempurnaan. Kurikulum 1964 ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif, yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran 1964. Pada tahun 1968, kurikulum kembali mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Kurikulum 1968 ini bersifat correlate subject kurikulum. Pada tahun 1975, kurikulum kembali mengalami perubahan. Kurikulum 1975 ini lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 ini kembali mengalami penyempurnaan pada tahun 1984. Kurikulum 1984 ini lebih menekankan pada pendekatan cara belajar siswa aktif. Pada tahun 1994, kurikulum 1984 tadi disempurnakan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum ini lebih ke penyesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta menekankan pemahaman konsep dan keterampilan. Kurikulum 1997 adalah hasil revisi dari kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan proses belajar mengajar bukan hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor. Kurikulum ini kemudian berganti menjadi kurikulum 2004 dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Namun kurikulum ini berlaku tidak lama karena harus disesuaikan peraturannya dengan peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum 2006 atau yang lebih kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan dasar atau KTSP dilaksanakan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum KTSP ini kembali mengalami penyempurnaan menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada kompetensi siswa, pengetahuan, dan keterampilan. Orientasi kurikulum. Orientasi adalah landasan tujuan dan pemikiran. Jadi, orientasi itu berkaitan erat atau dibangun dari yang namanya suatu pandangan atau worldview kita terhadap sesuatu. Nah, dalam hal ini berarti orientasi kurikulum itu dibangun atas cara pandang kita terhadap pengetahuan dan kaitannya dengan manusia. Nah, dari orientasi kurikulum ini kita akan mendapat yang namanya tujuan dari kurikulum atau fokus dari kurikulum tersebut. Tujuan dari orientasi kurikulum ini membantu sekolah dalam memberikan arah yang jelas terkait dengan program pendidikan yang akan dijalankan oleh sekolah, baik oleh para guru maupun bagi para administrator sekolah. Terkhususnya bagi guru itu memberi bantuan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan dalam kelas berkaitan dengan pemilihan materi, pemilihan strategi ataupun jenis pengajaran yang akan dilaksanakan bagi siswa tersebut dalam kelas. Jadi orientasi ini memberi arah yang jelas kepada guru dan pihak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang terarah. Ada beberapa jenis orientasi kurikulum. Yang pertama yaitu orientasi tradisional, yaitu kurikulum yang berorientasi pada bahan pembelajaran, yang memiliki fokus pada konsep, konten, materi, atau mata pelajaran apa yang akan diajarkan. Pandangan tradisional ini adalah bahwa ilmu pengetahuan merupakan serangkaian atau sekumpulan fakta, teori, dan konsep di mana tugas sekolah adalah mengajarkannya kepada murid. Terdapat dua jenis sekolah tradisional ini, yaitu yang pertama esensialis yang berpandangan bahwa sekolah bertugas untuk mengajarkan
konsep, teori, konten, dan juga keterampilan dasar melalui penghafalan dan juga latihan. Jadi lebih menekankan kepada latihan atau tugas-tugas sekolah. Lalu yang kedua yaitu sekolah perennialis yang berpendapat bahwa tujuan dasar pendidikan adalah pembentukan penalaran atau proses pemikiran dan pemahaman. Jadi lebih menekankan kepada pembelajaran yang terdapat proses pemikiran lebih. 2. Orientasi proses atau penguasaan yang memiliki fokus pada penelitian, penguasaan, dan penerapan data, di mana orientasi ini berisi serangkaian data atau prosedur yang harus dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian, kurikulum ini memiliki susunan yang sudah sangat terstruktur dan efisiensi yang dirancang, sehingga harus diikuti dan tidak boleh diubah ataupun dikreativitaskan. Kelemahannya adalah guru ataupun pihak sekolah terbatas dalam berkreativitas, namun memiliki kelebihan juga dalam mengontrol proses pembelajaran, yakni siswa, kurikulum, dan juga lingkungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun pada orientasi ini lebih memfokuskan kepada materi yang logis dan dapat digunakan terkhususnya dalam dunia kerja, namun mengabaikan hal-hal seperti kesenian, agama, dan lain-lainnya yang tidak dapat dipraktikkan secara langsung seperti itu, dan juga tidak memiliki rencana jangka panjang. Oke, orientasi yang ketiga adalah orientasi eksperiensial, di mana orientasi eksperiensial adalah kurikulum yang berorientasi pada siswa. Orientasi ini memiliki fokus pada tujuan pembelajaran yang dirancang dan dirumuskan secara jelas berdasarkan kebutuhan murid. Orientasi ini dianut oleh kaum eksperiensial, di mana mereka percaya bahwa murid adalah individu yang otonom dan dapat mengatur diri mereka sendiri. Murid mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan memberikan makna pada setiap hal yang mereka pelajari. Oke, orientasi yang keempat yaitu orientasi kurikulum Kristen, di mana orientasi ini menerima Alkitab sebagai fondasi hidup. Alkitab menjadi dasar penyusunan kurikulum. Pengetahuan bergantung pada pernyataan Allah melalui ciptaannya dan firman-Nya. Kurikulum disusun berdasarkan pengalaman siswa di masa lampau. Kemudian, guru akan menuntun siswa untuk memikirkan dan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman tersebut, tidak hanya seputar pengalaman yang berkaitan dengan hidup mereka secara langsung, tetapi juga yang berkaitan dengan bangsa dan budaya. Kemudian siswa akan belajar menganalisis setiap permasalahan yang ada dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Orientasi kurikulum Kristen ini adalah Kristus, di mana kita sebagai guru berupaya untuk mendorong respon positif dan tanggung jawab siswa kepada Allah, seluruh ciptaan, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah panjang dari kurikulum ada sebagai bagian dari anugerah Allah untuk membuat kita belajar dan semakin mengerti tentang siapa Allah itu melalui ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Tapi pendidikan yang harus mentransformasi terus-menerus. Kurikulum yang baik itu harus berpusat pada Kristus, berlandaskan pada Alkitab, berorientasi pada siswa, dikendalikan sepenuhnya oleh guru, dan juga dimampukan oleh Roh Kudus. Itu adalah kurikulum yang mampu menjadi alat untuk mentransformasi, membantu dalam mentransformasi. Begitu. Ada banyak kurikulum yang ada di Indonesia yang sudah pernah dipakai dari tahun ke tahun. Tapi semuanya itu hanya mampu terlaksana jika ada yang melakukannya. Dan pribadi penting itu adalah guru. Kita adalah guru dan kita adalah kurikulum yang hidup. Jadi kita berperan aktif di dalam membantu anak-anak untuk mentransformasi gitu. Jadi sama seperti ada kata pepatah, to teach is to touch a life.